Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sehat selalu tentunya, amin Allahumma amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang ketahanan rumah tangga. Kebetulan kemarin pada tanggal 7 September tahun 2023, tepatnya pada hari Kamis, saudara saya Busroni dengan Bella telah dilangsungkan akad nikahnya di kantor KUA Sungai Beduk. Pertama tentu saya ucapkan selamat kepada keduanya, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, amin Allahumma amin. Baiklah, pada kesempatan singkat ini saya ingin menyampaikan tausiah atau semacam nasihat pernikahan baik kepada Busroni dan Bella yang baru saja melangsungkan akad nikah, dan juga bisa diambil hikmahnya oleh kita pengantin tua-tua ini yang mungkin sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia fana ini. Ketahanan rumah tangga ini setidak-tidaknya minimal ada 5 yang pokok ya. Yang pertama, memiliki iman yang kuat. Siapapun rumah tangga yang ingin sakinah mawaddah warahmah, maka dia harus memiliki iman yang kuat. Iman di sini dalam makna luas, bukan hanya rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin puasa, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Iman yang kuat berarti menandakan dia bersyukur kepada Allah atas nikmatnya pernikahan, atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Orang bersyukur akan merasa puas, akan merasa bahagia apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi dia tidak harus nunggu kaya, tidak harus punya segalanya. Yang kedua, orang yang beriman ini akan sabar menghadapi masalah apapun yang terjadi. Karena harus kita akui, menikah ini juga akan mendapatkan masalah-masalah baru. Kemudian dengan iman yang kuat ini, kita akan saling menghargai, baik menghargai pasangan dan menghargai keluarganya. Dengan iman yang kuat, suami akan mencintai istrinya, istrinya pun akan mencintai suaminya. Kemudian yang kedua, ketahanan rumah tangga ini juga ketika pasangan itu memiliki keluarga yang paham dan baik. Bukan keluarga kaya, bukan keluarga pintar, tapi paham dan baik. Apa itu paham? Ayah istri, ayah suami, atau orang tua istri, orang tua suami, adik ipar, kakak ipar, atau siapa saja keluarga yang selama ini bersentuhan dengan kita. Keluarga itu tidak akan pernah ikut campur urusan rumah tangga kita. Keluarga itu tidak selalu menyalahkan kita. Keluarga yang baik akan menyerahkan kehidupan anak pada anaknya itu sendiri. Orang tua tidak ikut campur. Kalau rumah tangga orang tua sudah ikut campur, alamat rumah tangga akan berantakan. Boleh orang tua ikut campur urusan anak kalau dalam batas-batas yang darurat. Misalnya anak ekonominya dalam kondisi terpuruk, boleh orang tua ikut campur. Tapi dalam hal yang remeh-remeh, warna rumah, bentuk korden, piring dicuci atau tidak, nyapu atau tidak, sudahlah, orang tua nggak ikut campur. Jadi ketahanan yang kedua ya adalah ketika kita memiliki keluarga yang paham dan baik. Yang ketiga, rumah tangga ini akan bertahan dengan baik apabila kita berada pada lingkungan yang baik. Lingkungan yang saya maksud adalah lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat kita kerja, dan lingkungan di mana pergaulan istri. Maka
siapapun kita kalau ingin rumah tangganya baik-baik saja, pastikan kita berada pada tempat tinggal yang baik. Tetangga, kiri kanan, teman-teman kita, teman-teman istri harus betul-betul dijaga. Meskipun suami istri harmonis, tidak ada masalah. Tapi kalau tetangga ngajak ribut terus, kalau tetangga ngajak berantem terus, maka sangat sulit kita akan bangun rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya. Jadi poin yang ketiga, rumah tangga ini akan bertahan apabila berada pada lingkungan yang baik. Oke. Yang keempat, ketahanan rumah tangga ini adalah ketika tercukupinya kebutuhan pokok. Dalam hal ini adalah ekonomi, sandang, pangan, papan. Sandang itu adalah pakaian. Pakaian ini yang harus sesuai dengan orang kebanyakan. Tidak harus mewah. Kalau orang lain punya baju, kita punya baju. Kalau orang lain punya sarung, kita punya sarung. Orang lain punya celana, kita punya celana. Harganya seperti apa? Lihat kebanyakan orang. Kalau orang lain harga bajunya murah-murah, kita terlalu mewah, juga akan ada masalah. Apalagi sebaliknya. Maka disinilah pentingnya seorang suami menempatkan rumah itu, bisa nggak kita menguasai lingkungan. Misalnya, kalau baju kita atau baju istri kita harganya hanya sekitar 300.000 ke bawah, pastikan tempat tinggal kita berada pada lingkungan yang baju kiri kanannya itu 300.000 ke bawah. Kalau misalnya kita ini orang biasa-biasa, tinggal di perumahan mewah, yang rata-rata masyarakat lingkungannya itu ada mobil mewah, baju mewah, semuanya serba mewah, sementara kita tidak mampu memberikan itu kepada istri, maka kita salah. Maka sandang, pakaian itu berada sesuai dengan lingkungan. Pangan, makan, minum, sama, disesuaikan dengan lingkungan. Itu akan, rumah tangga akan bertahan. Kemudian papan, ada rumah walaupun ngontrak. Ini kepada siapapun yang baru menikah, saya ingin ingatkan, kalau rumah tangga ingin baik-baik saja, ingin bertahan, pastikan punya rumah sendiri walaupun ruli atau ngontrak. Untuk semua laki-laki pahami, rumah idaman istri ya bukan di tempat orang tuanya, apalagi di rumah mertuanya. Rumah yang diinginkan seorang istri adalah rumahnya sendiri. Ngontrak nggak apa-apa, ruli nggak apa-apa, tapi ingat, meskipun ngontrak jangan lama-lama. Paling lama kita ngontrak ini usahakan 5 tahun saja. Paling lama kita ini tinggal di ruli 5 tahun saja. Lewat 5 tahun kita harus punya rumah sendiri. Jadi kepada siapapun yang menikah, pastikan jangan biasakan ikut mertua atau ikut orang tua. Ya, kalau dalam budaya Jawa 40 hari saja bolehlah ikut orang tua. Lewat 40 hari pamitan baik-baik dengan orang tua kita, "Mak, Bapak, aku akan pindah ke rumah aku sendiri." Saya berharap kepada orang tua kita juga, kalau anaknya setelah nikah jangan ditahan-tahan. Kalau tak mau pergi juga anak itu lewat 40 hari, usir anak di rumah kita supaya anak kita mandiri. Sebab kalau rumah masih bergabung dengan orang tua kita, sampai kapan kita akan mandiri? Sampai kapan kita ini bisa memiliki segalanya? Karena semuanya ketergantungan orang tua. Terkait rumah, saya juga berharap kepada kita yang kebetulan ikut orang tua, berarti anak adalah tamu. Sebagai tamu tidak usah rewel. Sebagai tamu jangan banyak menuntut. Sebagai tamu harus ngalah. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau kita punya rumah sendiri, orang tua ikut anak, ya saya minta juga orang tua tidak usah terlalu banyak ngurus. Serahkan anak yang ngurus rumah itu. Jangan pula kita ngatur. Ingat, yang raja itu adalah yang punya rumah. Hanya saja anak yang baik tetap hormat kepada orang tuanya. Jadi sandang, pangan, papan, tak ada masalah. Anak sekolah bisa. Listrik dibayar, air bisa, makan minum cukup,
Rumah punya, walaupun tidak mewah, insya Allah rumah tangga kita akan bertahan. Dan ini kepada laki-laki sering saya ingatkan, berhentilah kita bicara triliunan kalau uang di dompet kita hanya sekitar 15.000. Berhentilah kita cerita uang negara, hutang negara sampai 10 triliun. Biarlah urusan negara itu yang mengatur. Apa jabatan suami setelah menikah? Jabatan suami setelah menikah, jabatan suami adalah kepala keluarga. Suami bukan kepala negara, suami bukan kepala provinsi atau gubernur, suami bukan kepala daerah, wali kota, bupati. Karena kita adalah kepala keluarga, maka tugas kita ya sudah bayar air belum, listrik belum, makan minum bagaimana, sekolah anak sudah dibayar belum SPP-nya, itu saja. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah ngurusi utang negara 7 triliun, macam betul aja. Kita ini bukan kepala negara, ngurus hutang negara 7 triliun dan segala macam. Sudah ada presiden, sudah ada para menteri, sudah ada anggota DPR RI. Tugas kita hanya masalah keluarga. Untuk para laki-laki pahami, istri mendambakan suami bukan suami yang kaya raya, bukan suami yang jadi pejabat, bukan suami yang gantengnya luar biasa. Yang didambakan istri kepada suaminya hanya 2 saja. Pertama, suami jangan selingkuh. Yang kedua, duitnya tidak putus. Itu saja sebenarnya. Oleh karena itu, rumah tangga ini akan bertahan apabila ekonominya dicukupi dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima, ketahanan rumah tangga ini adalah apabila HP suami istri digunakan bersama-sama. Ingat, menikah adalah menyatukan 2 hati yang berbeda. Berarti menikah juga menyatukan 2 HP yang berbeda. Sebelum menikah, HP laki-laki tidak boleh dibuka istrinya. HP istri tidak boleh dibuka suaminya sebelum nikah. Tapi begitu selesai menikah, HP suami adalah HP istri, HP istri adalah HP suami. Jangan biasakan kita suami istri menyembunyikan isi HP-nya masing-masing. Jangan lupa, istri akan menganggap suami itu tidak setia. Suami akan menganggap istri itu selingkuh ketika isi HP itu tidak bisa dibuka oleh pasangan masing-masing. HP di password boleh, tidak masalah, tapi istri wajib bisa membukanya dan suami bisa membukanya. Caranya bagaimana? Passwordnya diberikan. Kalau rumah tangga sudah saling menyembunyikan isi HP masing-masing, percayalah rumah tangga akan berantakan. Ternyata HP bukan hanya menyebabkan kita ini berselingkuh, bukan hanya menyebabkan istri main gila dengan laki-laki lain, tapi juga gara-gara HP ini kita banyak lalai. Istri tidak masak, istri tidak nyetrika, istri tidak nyapu, sibuk main HP. Suami lalai dengan anak, suami tidak cepat pulang, suami entah kemana perginya, bukan cari duit, tapi juga main HP. Di kedai kopi, main game online, dan segala macam. Ketika sudah menikah, HP ini selain harus digunakan bersama, juga harus dikendalikan. Jadi kata kuncinya, insya Allah rumah tangga ini akan bertahan. Satu, tidak cerai. Yang kedua, akan damai apabila 5 ini dimiliki. Yang pertama, iman yang kuat. Yang kedua, memiliki keluarga yang baik dan paham, tidak ikut campur urusan anak. Yang ketiga, berada pada tempat tinggal yang baik. Yang ketiga, memiliki ekonomi yang cukup, disesuaikan lingkungan. Yang kelima, mampu mengontrol HP-nya. Mengontrol HP ini, gunakan HP itu secara bersama-sama suami istri. Yang kedua, pastikan menggunakan HP yang perlu-perlu saja. Saya kira demikian, mudah-mudahan dan manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.